Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Almasih Lawang Light Generation dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Lukas pasal 17 ayat 17 sampai 19. Lukas 17 ayat 17 sampai 19 berkata, "Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara, jika ditanyakan, sebenarnya untuk apa sih Tuhan membuat mujizat dalam hidup kita? Pertanyaan ini sebenarnya sudah ada jawabannya, dan setiap kita orang percaya pasti tahu jawabannya. Sebab mujizat Tuhan dinyatakan supaya kita mengalami lawatan Tuhan dan supaya kita olehnya bersaksi bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan sang penolong dalam hidup kita. Namun sayangnya meskipun kita mengerti untuk apa mujizat itu dilakukan, seringkali justru kita tidak memenuhi tujuan Allah ketika mujizat itu dinyatakan dalam hidup kita. Seperti ke-10 orang kusta itu, bagaimana mereka telah mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa, mereka telah mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Namun sayangnya yang 9 tidak datang kepada Tuhan dan mengucap syukur serta memuliakan Allah, dan hanya 1 orang saja, itu pun orang asing, dalam arti dia bukan orang Israel. Saudaraku, kisah ini sebenarnya ditujukan untuk menyindir orang-orang Israel, mereka yang telah melihat mukjizat Allah, mereka telah melihat kuasa Allah dinyatakan. Justru mereka tidak bersyukur kepada Allah, mereka tidak memuliakan Allah. Tetapi orang yang dikatakan sebagai orang kafir, orang yang tidak mengenal Allah, mereka justru mengucap syukur ketika mukjizat itu dinyatakan. Mereka datang kepada Tuhan, mereka menyembah Tuhan, dan mereka mengikut Tuhan. Ini tentu saja sebuah hal yang ironis. Mereka yang kita klaim sebagai orang yang tidak menerima keselamatan, mereka yang kita klaim sebagai orang yang tidak menerima anugerah, tetapi pada saat mereka dijamah oleh Tuhan, mereka tahu apa artinya bersyukur. Mereka tahu apa artinya membalas budi. Mereka tahu apa artinya mukjizat bagi hidup mereka. Itulah sebabnya kisah tadi menggambarkan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ketika mereka melihat mukjizat, hati mereka hancur di hadapan Allah, lalu mereka datang dan memuliakan Allah. Menjadi pertanyaan adalah, bagaimana dengan hidup kita? Berapa banyak kita mengalami mukjizat-mukjizat dalam hidup ini? Berapa sering kita mengalami kuasa Tuhan dinyatakan? Namun berapa banyak kita datang kepada Tuhan dan mengucap syukur serta memuliakan Dia yang telah menyatakan kuasa dan mukjizatnya itu dalam hidup kita? Sayangnya kita seringkali alfa dalam hal ini. Kita seringkali lupa akan hal ini, saudaraku. Belajar dari seorang yang bernama Joni Eareckson Tada. Dia adalah penyandang cacat quadriplegic, yaitu lumpuh dari leher hingga ke kaki sejak dia berusia belasan tahun karena kecelakaan. Walaupun Tuhan tidak menyembuhkan dia secara fisik, namun hidup Joni Eareckson Tada sendiri adalah sebuah mukjizat yang ditunjukkan Tuhan kepada dunia ini. Betapa tidak, saudaraku, melalui hidupnya Tuhan telah menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Tuhan telah menguatkan mereka yang lemah. Tuhan telah memulihkan mereka yang sakit. Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka yang sedih, dan bahkan memberikan semangat pada mereka yang patah hati. Dalam kelumpuhannya yang terikat dengan kursi roda, saudaraku, Joni Eareckson telah tekun belajar melukis dan menulis
dan karyanya telah menjadi berkat bagi jutaan umat manusia di dunia ini. Dia sendiri juga aktif memimpin berbagai-bagai seminar di dalam dan di luar negeri. Ia juga memelopori sebuah yayasan, Joni and Friends International Disability Center, yang menolong mereka yang cacat di seluruh dunia dengan memberikan sumbangan berbagai-bagai bantuan. Pada pertengahan tahun 2010, saudaraku, Joni dilaporkan didiagnosa mengidap kanker payudara. Dia kemudian menjalani berbagai tes dan segera akan menjalani operasi. Mukjizatnya adalah bahwa Joni yang mengetahui akan hal itu ternyata merespon dengan iman dan pengharapan yang luar biasa, yang melampaui akal dan perasaan manusia biasa. Dia berkata dengan tenang, "Saya seringkali menegaskan bahwa setiap penderitaan yang kita alami itu adalah atas izin Tuhan Allah yang senantiasa penuh hikmat dan penuh daulat. Dia tetap mengasihi kita dan menginginkan yang terbaik bagi kita. Sebab itu, walaupun kanker adalah sesuatu yang baru untuk saya tetap mengucap syukur atas pemberian Tuhan ini, karena saya yakin apapun yang terjadi, Tuhan menganggap hal itu cocok untuk saya." Saudaraku, apa yang dialami oleh Joni Eareckson itu mau menggambarkan bahwa iman yang dibangun di atas Kristus dan firman Allah tidak akan mudah digoyahkan oleh apapun, entahlah itu oleh penyakit kanker, kelumpuhan, tantangan, dan penderitaan-penderitaan yang lain. Karena kita tahu semua itu terjadi atas izin Allah, dan Allah berkuasa untuk melakukan apapun atas hidup kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun saat ini pencobaan dan badai hidup yang Anda alami, tetaplah kuat dan tetaplah semangat di dalam Tuhan. Jangan pernah meragukan hikmat dan kedaulatan Allah dalam hidup kita. Meskipun kita seringkali tidak mengerti mengapa Tuhan izinkan hal itu terjadi, tetapi kita harus tetap percaya bahwa semua itu dikerjakan oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Terlepas hal itu terjadi karena kesalahan kita sendiri, sehingga kita harus bertobat karenanya, atau karena kesalahan orang lain, atau karena peristiwa-peristiwa di luar kendali manusia, tetaplah yakin bahwa Allah sanggup menggunakan semuanya itu untuk mengajar kita, untuk mendidik kita, dan membawa kita ke dalam kebaikan-kebaikannya. Sekarang semua tergantung kepada kita. Respon apa yang kita lakukan terhadap peristiwa yang sedang terjadi? Akankah kita datang kepada Allah? Kita mengucap syukur kepadanya karena Tuhan mengizinkan hal-hal itu terjadi dalam hidup kita, atau kita pergi meninggalkan Allah karena kita berpikir bahwa kita menemukan jawaban menurut pikiran kita sendiri. Ingatlah saudaraku bahwa setiap keputusan selalu ada konsekuensinya. Karena itu jangan memutuskan sesuatu di luar kehendak Allah. Ingatlah firman Tuhan yang berkata, "Carilah Tuhan selagi Ia berkenan untuk ditemui." Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan kita. Mari kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sanggup menyatakan kuasa dan mukjizat-Nya, Tuhan yang sanggup memulihkan, Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan bagi setiap kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mau belajar mengandalkan Engkau. Kami mau belajar menaruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala karya-Mu dalam hidup kami. Sekarang kami menyerahkan masa depan kami, pergumulan kami, dan apapun atas hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami percaya semua untuk kebaikan kami sendiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Kau
kekasih jiwaku. Ku perlu Kau, Yesus Tuhan. Kaulah nafas hidupku. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Kau kekasih jiwaku. Ku perlu Kau, Yesus Tuhan. Kaulah nafas hidupku. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Kau kekasih jiwaku. Ku perlu Kau, Yesus Tuhan. Kaulah nafas hidupku. Yesus, Yesus,